Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairul hadiyi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuha wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bisa kita lanjutkan belajar kita bahasa Arab halaqah yang ke-27. Kita lanjutkan mempelajari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah karya Imam Zarkashi dan Imam Syubbani rahimahumallahu ta'ala. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengerjakan tamrin yang kelima, latihan yang kelima. Kalau di buku saya ini halaman 14. Namun sebelum kita mengerjakan tamrin ini, kita akan mempelajari terlebih dahulu mufradat atau kosakata yang terdapat pada tamrin ini. Yang pertama di sini disebutkan at-tamrinatu dan at-tamrinu. Yang mana tamrinun itu adalah latihan. Sedangkan kalau ditambah alif dan ta, ini adalah isim jamak dalam bentuk jamak muannas salim, maka artinya adalah latihan-latihan. Tamrinun latihan atau satu latihan. Kalau tamrinatun, nah itu jamak, maknanya adalah latihan-latihan. Kalau diberi alif lam, maka menjadi at-tamrinu dan at-tamrinatu. Jadi di sini yang paling atas disebutkan at-tamrinatu, latihan-latihan. Jadi di sini ada 3 latihan, latihan 5, 6 dan 7. At-tamrinu, kemudian di situ ada angka 5, maka maksudnya adalah latihan yang nomor 5, latihan yang kelima. Nah, di situ terdapat perintah soal ajib anil as'ilatil atiyati. Maknanya secara bebas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Jadi ajib itu adalah kata kerja yang belum kita pelajari. Hanya saja sebagai pengenalan, ya, pernah kita jelaskan bahwasanya kalimat atau kata itu dibagi menjadi 3. Ada isim, ada fi'il, ada harf. Yang selama ini kita pelajari itu ada huruf seperti huruf jar dan juga ada isim-isim. Nah, salah satunya lagi adalah fi'il atau kata kerja. Kata kerja itu ada beberapa bentuk. Nah, dan di sini pengenalan saja ya. Ada fi'il madhi, yaitu kata kerja lampau, seperti ajaba, telah menjawab. Yujibu, kata kerja yang akan datang atau sedang terjadi, maknanya adalah dia sedang menjawab atau dia akan menjawab. Sedangkan ajib itu adalah kata kerja perintah, maka maknanya adalah jawablah. Ajib maksudnya adalah jawablah. Dan
kalau isim bisa ditambah dengan alif lam, tapi kalau fi'il dan juga termasuk huruf, maka tidak bisa kemasukan alif lam. Maka kalau tamrinun dikasih alif lam menjadi at-tamrinu, tamrinatun kalau diberi alif lam maka menjadi at-tamrinatu. Sedangkan ajaba, yujibu, dan ajib ini adalah kata kerja, maka tidak bisa diberi alif lam. Karena alif lam itu adalah ciri-cirinya isim. Jadi dia tidak masuk kecuali kepada isim. Nah, kemudian kita temukan selanjutnya huruf an. Jadi an ini bukan isim, bukan fi'il, tetapi dia adalah harf atau huruf dalam istilah bahasa Arab. Ya. Dan an ini artinya bisa berbeda-beda. Secara umum an ini bisa kita artikan dengan dari. Ya. Atau juga bisa berarti mulai dari dan seterusnya. Kemudian ada kata su'alun, artinya adalah pertanyaan. Ini adalah isim tunggal atau isim mufrad, kata tunggal, kata benda tunggal. Sedangkan kata benda jamaknya atau isim jamaknya adalah as'ilatun, pertanyaan-pertanyaan. Kalau diberi alif lam maka as-su'alu dan al-as'ilatu. Sedangkan atiyatun artinya adalah yang akan datang. Tapi kalau dalam kata perintah tadi itu bisa kita artikan dengan berikut ini. Yang akan datang ini atau berikut ini. Kalau diberi alif lam maka menjadi al-atiyatu. Nah, oleh karena itu perintah soal pada tamrin 5 bisa kita pahami ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Dan tidak kita artikan secara letterlek. Kalau letterlek kan jawablah mulai dari pertanyaan-pertanyaan yang akan datang. Nah, ini mungkin agak sulit dipahami. Tapi kalau kita paham, insya Allah kita bisa paham ya. Maka kita simpulkan maknanya adalah jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Kemudian kosakata yang ada pada tamrin 5 ini sudah kita pelajari. Namun ada beberapa yang belum, yaitu pada kata abun dan ummun. Yang mana kata abun, sebagaimana kita tulis di sini, itu artinya adalah ayah atau bapak juga bisa, yaitu orang tua laki-laki ya. Bisa bapak, bisa ayah. Adapun ummun artinya adalah ibu. Emak juga bisa. Jadi orang tua perempuan. Adapun yang tertulis pada tamrin itu di tengahnya diberi huruf athof wawu, artinya dan. Abun wa ummun artinya adalah ayah dan ibu. Dan ini sering kita dengar ya, menjadi panggilan sebagian kawan-kawan kita, mereka yang ada kunyahnya atau kaniyahnya. Yaitu kaniyah-kaniyah tersebut atau kunyah-kunyah tersebut itu diambil dari dua kata ini, abun dan ummun. Misalkan ada seorang laki-laki yang punya anak namanya Umar, maka dia dipanggil dengan Abu Umar. Atau seorang wanita yang mempunyai anak bernama Umar,
maka dia dipanggil dengan Ummu Umar. Nah, maka ini tergantung tiap orangnya. Silahkan kalau nanti panjenengan mau praktek, anaknya namanya siapa, berarti nanti dikasih Abu siapa atau Ummu siapa. Jadi demikian kosakata yang kita jelaskan pada tamrin 5 ini. Dan kalau nanti masih ada beberapa yang kurang difahami, silakan ditanyakan ke grup. Saya kira pertanyaannya di sini jelas, perintah soalnya juga jelas, maka sisanya adalah dikerjakan. Silakan dikerjakan tamrin 5 ini. Bisa dijawab dengan jawaban apapun, yang penting sesuai, yang penting masuk akal. Sekaligus nanti kita rangkumkan pengerjaannya pada tugas-tugas pada halaqah yang ke-27. Di sini seperti biasa ada 3 tugas. Yang pertama, tulislah kalimat-kalimat yang dimaksud di atas, tulis dengan jelas, lengkap dengan harokat dan tanda bacanya. Jadi kali ini tidak banyak, cukup dari tamrinun sampai dengan abun dan ummun. Dan tugas yang kedua tidak lain adalah membaca kosakata yang telah dirangkumkan ini. Dan adapun tugas yang ketiga adalah mengerjakan tamrin 5 sebagaimana tadi dijelaskan dan dikumpulkan di admin, dijadikan satu agar nanti bisa lebih mudah untuk dikoreksi. Nah, demikian yang dapat disampaikan. Kalau masih ada yang kurang dipahami, silakan ditanyakan di grup. Jadi mohon dimaafkan dan diingatkan. Kita tutup. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.